Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masih berada pada 10 awal Dzulhijjah, di mana pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk amal saleh kita pada sore hari ini mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya juga berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lain-lainnya, mal amalu fi ayyamin afdalu minhu fi ashri dzulhijjah. Tidak ada amalan-amalan yang lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah, maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah, meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar jihad membawa jiwanya dan hartanya, kemudian pulang tidak membawa apapun juga. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi. Karena itu marilah kita lanjutkan pengajian kitab ini dengan semangat, karena pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam amal-amal yang lain hendaklah kita bersemangat, karena nilai pahalanya masih dilipat gandakan oleh Allah sampai nanti akhir tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu ketika sudah adzan maghribnya. Kita sudah sampai pada al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. Ini tentang hukum menyembelih jadza'ah dari hewan domba. Sebelumnya saya ingatkan kajian terakhir kemarin bahwasannya ada syarat sah untuk hewan kurban. Syaratnya 2. Yang pertama syarat yang harus ada, dan yang kedua syarat yang harus tidak ada. Syarat yang harus ada adalah bahwa hewannya harus musinnah. Nah, musinnah itu untuk kambing usia 1 tahun atau sudah poel 2 gigi depannya sebagaimana gambar yang tampak di layar ini. Tetapi diperkecualikan ad-dha'n, yaitu kambing domba, maka meskipun dia baru berusia jadza'ah, yaitu separuh dari usia musinnah, yaitu 6 bulan, maka ini sudah sah untuk dijadikan korban. Dalilnya hadis an Mujashshi' bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jadza', sesungguhnya hewan jadza'ah, min ad-dha'ni, dari binatang kambing domba, yufi, itu mencukupi, mimma yufi minhu thaniyu, dari apa-apa yang mencukupi terhadapnya hewan thani. Thani itu adalah nama lain dari musinnah, ya. Minal ma'az, dari kambing biasa atau kambing Jawa. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Maka ini hukum khusus untuk kambing domba. Adapun kambing biasa, kambing yang bulunya sedikit itu atau bulunya tidak banyak itu, maka itu tidak sah apabila kita berkorban dengan jadza'ah. Kita harus berkorban dengan musinnah sebagaimana syarat yang ada pada hewan korban secara umum. Masalah kambing ada 2 macam, ad-dha'n domba dan al-ma'az kambing biasa. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan min ad-dha'ni itsnaini wa min al-ma'azi itsnain. Surah Al-An'am ayat 143. Min ad-dha'ni, dari kambing domba, itsnain, ada 2, yaitu ada yang jantan, ada yang betina. Wa min al-ma'azi itsnain, dan dari kambing biasa juga ada 2, yaitu ada yang jantan, ada yang betina. Nah, di sini boleh dibaca ma'az, ainnya disukun, atau ma'az, ainnya di fathah, ya. Maka dalam hadis ini tertulis ma'az, ini sudah benar. Memang ada 2 qiraah, boleh dibaca ma'az, boleh juga dibaca ma'az, ya. Dan sekaligus dari sini saya mengingatkan pentingnya atau bagusnya ilmu qiraatul Quran, ya. Dengan sebab ilmu qiraatul Quran kita akan tambah wawasan kita, sehingga kita mengetahui mana bacaan yang benar, mana bacaan yang salah. Termasuk di sini, ya, al-ma'az. Ini kalau orang
tidak mengetahui ilmu qiraat, dia mungkin akan menyalahkan karena di dalam Al-Qur'an tertulisnya al-ma'az bukan al-ma'az. Tapi dengan ilmu qiraat kita tahu bahwa memang di sini ada dua bacaan, maka dibaca ma'az atau ma'az, dua-duanya adalah benar. Dan hukum ini khusus bagi ad-dha'n, yaitu kambing domba, sehingga tidak berlaku untuk al-ma'az atau kambing biasa. Ini dikuatkan dengan hadis berikutnya, al-haditsu tsamin, hadis yang ke-8. An Ummi Bilal radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahhu bil jadai. Sembelihlah kurban Idul Adha dengan hewan jada'ah min ad-dha'ni, dari kambing domba, fa innahu jaiz, karena sesungguhnya hal itu boleh, yaitu sah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wal jada'atu minal ma'azi, adapun jada'ah dari kambing biasa, la tujzi'u ijma'an, itu tidak sah secara ijma', sepakat para ulama. Wa syadza Ibnu Hazmin, tetapi Ibnu Hazm itu berpendapat janggal, yaitu membolehkan juga jada'ah dari kambing biasa. Karena itu dalam hal ini kita tidak memakai pendapat Ibnu Hazm, ya, karena pendapatnya janggal, pendapatnya syadz, pendapatnya menyelisih mayoritas para ulama yang sudah ijma' atau sudah sepakat bahwasanya jada'ah itu hanya boleh diterima kalau dia dari kambing domba. Dari hadis ini kita ambil dua masalah, ya. Masalah yang pertama, bahwa dalam hadis ini Nabi tidak mensyaratkan ketika menyembelih jada'ah domba, tidak disyaratkan harus ketika kita kesulitan mendapatkan yang musinnah. Sehingga syarat ketika kesulitan untuk mendapatkan musinnah baru boleh jada'ah yang disebutkan pada hadis yang lalu, itu bukan syarat yang mengikat, ya. Kita lihat, ya, hadis yang sebelumnya, yaitu pada hadis yang ke-6, ya, pada hadis yang ke-6 disebutkan jangan menyembelih kecuali hewan musinnah, kecuali kalau susah bagi kalian, yaitu mendapatkan musinnah, maka barulah menyembelih jada'ah domba. Nah, syarat ini illa an tata'assara alaikum atau illa ayya'sura alaikum, ya, kecuali kalau susah bagi kalian untuk mendapatkan musinnah, ini bukan syarat yang mengikat. Jadi hanya istihbab, ya, hanya disukai saja, ya, disukai bahwasanya kita memilih yang musinnah, tetapi kalau kalau ada musinnah pun kita pilih jada'ah, tidak ada masalah. Jadi bukan sesuatu yang syarat yang betul-betul mengikat, sebagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian masalah yang kedua dari hadis yang ke-8 ini, bahwa ijma' atau kesepakatan para ulama itu ketika ada satu yang menyempal atau dua yang menyempal dari ijma' ini penyempalan pendapat tersebut tidak dianggap, ya. Karena itu ketika kita membaca kitab ijma' karya Ibnul Munzir misalnya, di situ disebutkan ijma' para ulama bahwasanya hukumnya begini, tetapi ada satu atau dua orang yang bersendiri berpendapat yang berbeda. Nah, itu sudah dipastikan bahwa kebersendirian itu adalah pendapat yang syadz, ya. Saya akan tampilkan contohnya dari kitab Al-Ijma' karya Al-Imam Ibnul Munzir. Ijma' Ibnul Munzir. Antum tulis di sini wang farada. Nah, ini akan muncul pendapat-pendapat yang menyempal dari ijma'. Contoh misalnya, ya. Wa ajma'u, para ulama sepakat, anna salata fi marabidil ghanami jaizah, salat di kandang kambing atau tempat istirahatnya kambing boleh. Wa farada Syafi'i, Imam Syafi'i bersendiri menyelisih ijma' ini, mengatakan idza kana saliman min abwaliha, bolehnya kalau selamat dari kencingnya. Artinya kencingnya dianggap najis oleh Imam Syafi'i rahimahullah, sehingga kalau tidak ada kencingnya atau selamat dari kencingnya, maka baru boleh sholat di kandang tersebut. Nah, ini persyaratan seperti ini tidak benar, karena ini menyelisih sepakat para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, ingfirat seperti ini, ya, berpendapat bersendiri seperti ini, inilah yang disebut sebagai pendapat yang syadz. Nah, di sini kita temukan ada 25 ingfirat, ada 25 pendapat-pendapat yang syadz.
yang menyelisih ijma' para ulama kita rahimahumullahu taala. Demikian juga di sini Ibnu Hazm ya menyelisih ijma', ini pendapatnya ghairu mu'tabar, tidak dianggap, seolah-olah enggak ada. Ya seperti pendapat-pendapat syadz yang lain ya, bahwa wanita wajib jumatan, bahwasanya musafir meskipun mendapatkan air boleh tayamum, kemudian bahwasanya banyak sekali ya pendapat-pendapat yang menyelisih ijma' ini tidak dianggap, ini ghairu mu'tabar, ini karena pendapatnya syadz atau janggal. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Ini adalah hewan-hewan yang tidak sah untuk kurban Idul Adha. Anil Bara'i radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un, ada 4 la yajzina yang tidak sah fil adhahi dalam kurban Idul Adha. Al-aura, yang buta sebelah mata, al-bayyinu awaruha, yang jelas butanya, wal maridatu, dan yang sakit, al-bayyinu maraduha, yang jelas sakitnya, wal arja, dan yang pincang, al-bayyinu dhal'uha, yang jelas pincangnya, wal ajfa, dan binatang yang kurus, allati la tunqi, yang tidak bersumsum. Hadis riwayat Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, ini adalah syarat kedua bagi kurban Idul Adha. Syarat yang kedua adalah syarat yang harus tidak ada, yaitu harus tidak ada 4 cacat ini ya. Kalau salah satu dari 4 cacat ini ada pada hewan, suatu hewan, maka dia tidak bisa untuk dijadikan sebagai kurban Idul Adha. Kecuali, ada pengecualian. Kalau kita misalnya membeli hewan untuk kurban dalam kondisi sehat walafiat, selamat dari 4 cacat ini. Nah, begitu hari H sudah kita tetapkan ini sebagai kurban ya. Kemudian begitu hari H akan kita sembelih, ternyata cacat itu baru saja muncul. Nah, maka di sini dimaafkan ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bahwasanya ada seorang sahabat Nabi punya kambing kurban. Kambingnya selamat dari 4 cacat ini. Tiba-tiba di suatu malam diserang oleh serigala atau oleh ya hewan buas ya. Nah, akhirnya ekornya itu putus, ekornya habis karena dimakan oleh serigala tersebut. Badannya masih utuh, tapi ekornya apa? Putus, cacat. Nah, maka kemudian dia diizinkan untuk menyembelih korban tersebut, sehingga dari situ para ulama mengambil kesimpulan kalau sudah diniatkan sebagai korban dan dalam kondisi sah untuk korban, tetapi kemudian cacatnya muncul setelah itu, maka ini dimaafkan. Dan ini sering terjadi, bahkan mungkin setiap tahun saya ada yang bertanya masalah ini, yaitu kasusnya sapi dibawa dalam kondisi masih sehat ya, masih utuh. Ini sudah ditetapkan sebagai sapi kurban. Nah, begitu diturunkan dari truk, tiba-tiba menurunkannya tidak pas, akhirnya kakinya pincang satu ya. Jatuh kemudian kakinya pincang satu. Nah, di sini dimaafkan, tidak ada masalah. Kenapa? Ketika ditetapkan sebagai kurban, dia masih sah untuk kurban tersebut. 4 cacat yang dimaksudkan oleh Nabi adalah pertama al-aura, yang buta sebelah mata. Kalau buta dua-duanya, maka ini lebih jelas lagi tidak diterima sebagai hewan kurban. Menyelisih pendapat ini adalah mazhab Zahiri. Mereka mengatakan karena Nabi hanya menyebut aura, yang buta sebelah mata, maka kalau buta dua-duanya malah sah. Nah, ini pendapat yang sangat janggal sekali ya, termasuk yang tadi ya, yang syadz, yang menyelisih ijma' para ulama, yang tidak dianggap karena seolah-olah pendapat itu tidak ada. Cacat yang kedua yang sakit. Tapi semuanya ini harus jelas ya. Kalau buta ya jelas butanya, sakit ya jelas sakitnya, pincang juga. Yang ketiga ya. Yang keempat adalah yang kurus. Nah, dari 4 cacat ini para ulama mengambil kesimpulan. Kesimpulannya dari 4 cacat ini adalah setiap cacat yang menyebabkan berkurangnya daging hewan tersebut. Karena kalau buta sebelah mata, meskipun hanya sebelah mata, menyebabkan dia akan kalah ketika makan dari teman-temannya ya, karena teman-temannya bisa melihat makanan itu secara sempurna, sementara dia hanya bisa melihat dengan sebelah mata, dia akan kalah, maka dagingnya akan berkurang ya. Demikian juga yang sakit ya, malas untuk makan. Kemudian yang pincang, dia akan ketinggalan oleh teman-temannya, sehingga teman-temannya sudah sampai ke tempat makan, mereka sudah kenyang, ini yang pincang baru datang dari belakang ya, sehingga dia akan kurus juga. Nah, tetapi seandainya ada hewan yang memiliki 4 cacat ini, tapi kita rawat sebaik-baiknya dalam kandang sehingga dia sangat gemuk, ini tetap saja tidak sah ya, karena memang sudah disabdakan oleh Nabi SAW bahwa 4 cacat ini tidak sah.
Adapun perkataan para ulama tadi bahwasanya 4 ini maksudnya adalah yang menyebabkan kurangnya daging hewan tersebut, itu hanyalah pemikiran dari para ulama. Ya tidak harus begitu ya. Artinya bisa saja ini ta'abudiyah, ya bersifat ibadah, tidak bisa dipahami bagaimana nalarnya. Tapi banyak para ulama yang memahami hadis ini sebagai sesuatu yang bisa dipaham secara nalar, yaitu kenapa 4 ini tidak sah untuk kurban, yaitu apa? Karena mengurangi dagingnya. Kita lanjutkan hadis yang ke-10, al-haditsul ashir. Ini beberapa aib, beberapa cacat pada hewan kurban tapi yang masih sah untuk kurban. An Ali radhiyallahu anhu qala, amarna, telah menyuruh kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nastashrifa, supaya kita itu memeriksa atau meneliti al-aina, mata, maksudnya matanya hewan yang akan dijadikan kurban, wal udhunain, dan juga kedua telinga, wala nudhhiya, dan supaya kita tidak berkurban bi aura, dengan yang buta sebelah mata, wala muqabalah, wala mudabarah, wala kharqa, wala syarqa. Ini semuanya istilah yang intinya cacat pada telinga hewan, dan dijelaskan ya, rawahu Abu Daud. Wal muqabalah, dan hewan muqabalah diambil dari kata-kata kubul yang artinya depan, ya, yaitu yuqta'u, dipotong, taraful udun, bagian ujung dari telinga, maksudnya dari arah depannya. Jadi ujung depannya dipotong, setelah itu ngelewer ya, kiwir-kiwir ya, bahasa Jawanya apa? Kiwir-kiwir. Wal mudabarah diambil dari kata-kata dubur, ya artinya belakang, itu yuqta'u, dipotong, min muakhiril udhun, dari bagian belakang telinga. Nah, jadi bedanya kalau tadi bagian depannya, nah ini bagian belakangnya, tapi sama ya. Kemudian telinganya ini jadi cacat, jadi turun, jadi ngelewer ya. Adapun asyarqa itu adalah tusyaqqul udhun, yang dilubangi telinganya. Mohon maaf, tusyakku yang dibelah, al udhun telinganya. Nah, kalau dibelah ini tidak harus dari depan atau dari belakang, ya. Bisa dari tengah, bisa dari sampingnya, ya. Yang penting dibelah menjadi 2 misalnya. Wal kharqa, adapun kharqa itu adalah tukhraku, yang dilubangi, udhunuha, telinganya, lissimah, untuk tanda. Nah, jadi kambing karena banyak, akhirnya orang-orang Arab suka ngasih tanda. Nah, salah satu tandanya dilubangi, ya kayak anting-anting untuk perempuan, ya, dilubangi pada bagian apa, cuping telinganya. Nah, ini dilubangi untuk sebagai tanda. Hadis ini derajatnya kata Syekh Albani dhaif kecuali kalimat yang pertama. Ya, maka kalau diterjemahnya di sini tertulis sahih, ini maksudnya adalah sahih pada kalimat pertamanya saja. Nah, jadi perlu ditambahkan sendiri, ya. Ini terjemahnya kurang sempurna ya. Sahih pada kalimat pertamanya, yaitu pada kalimat an nastashrifal aina wal udhun. Kami disuruh Nabi untuk periksa mata dan telinga. Ini saja yang sahih. Adapun larangan untuk menyembelih dengan muqabalah, mudabarah, kharqa, syarqa, ini hadisnya derajatnya dhaif. Karena itu dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa muqabalah, mudabarah, kharqa, syarqa ini tidak sah. Kenapa? Karena dilarang oleh Nabi SAW untuk berkorban dengannya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tetap sah. Adapun larangannya ini hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Anggaplah hadisnya sahih, anggaplah. Maka tetap tidak bisa dijadikan dalil bahwa dia itu tidak sah untuk korban, karena dia bukan termasuk 4 cacat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Di mana Nabi mengatakan arba'un, sambil waktu itu beliau mengangkat jarinya ya, menunjukkan 4. Nah, artinya yang tidak sah hanya 4 ini, selain 4 ini masih sah. Nah, kemudian kalau tadi disebutkan oleh para ulama, sebab cacat yang tidak sah adalah mengurangi daging. Ini sama sekali tidak mengurangi daging ya. Karena kupingnya itu masih sempurna, yaitu dagingnya kuping masih sempurna. Hanya ada cacatnya ya. Sudah dipotong sehingga ngelewer, tapi masih utuh, telinganya masih utuh. Nah, bagaimana kalau telinganya itu sudah hilang betul-betul ya, telinganya sudah terpotong atau tanduknya terpotong atau ekornya terpotong. Nah, di situ nanti pembahasan dalam kitab fikih juga bahwa para ulama berselisih pendapat ya. Kalau mazhab Syafi'i tetap mengatakan tidak sah karena berkurang dagingnya ya, yaitu dagingnya kuping, dagingnya ekor. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa itu masih sah karena mengacu kepada hadis yang mengatakan arba'un tadi ya, 4 yang tidak sah.
Sehingga kalau hilang ekornya tidak ada masalah. Ya memang ekor itu ada dagingnya tapi sedikit. Kemudian telinga, ya ada dagingnya tapi sedikit. Nah, maka yang sedikit ini dimaafkan, tidak ada masalah. Karena apa? Nabi SAW pun pernah berkurban dengan sesuatu yang dagingnya berkurang, yaitu yang sudah dikebiri. Nah, kalau sudah dikebiri, berarti dua telur yang ada di bawah zakarnya itu sudah hilang, ya, sudah diremuk, sudah hilang. Nah, maka sebagaimana yang diremuk itu sah untuk kurban, maka demikian juga yang kurang telinganya dan kurang ekornya ini juga sah untuk kurban. Dan itulah pendapat yang diikuti oleh kebanyakan dari guru-guru saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dari hadis yang ke-11. Ini sekarang hukum berkurban Idul Adha dengan hewan betina. An Ummi Kurzin radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ghulami, untuk bayi laki-laki, syatani, 2 ekor kambing, yaitu akikahnya, ya. Wa anil jariyah, dan untuk bayi perempuan, syatun, 1 ekor kambing. La yadurrukum, tidaklah memadarati kalian, maksudnya tidak masalah, adzukranan, apakah jantan hewannya itu, kunna, adalah hewan itu, am inathan, atau betina. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa akikah tidak ada masalah hewannya itu jantan atau betina. Apa kaitannya dengan korban Idul Adha? Kaitannya adalah para ulama menyamakan hukum atau mengqiyaskan, ya, antara hukum-hukum korban Idul Adha dengan korban akikah. Kenapa disamakan? Karena sama-sama korban yang disyariatkan. Sama-sama apa? Korban yang disyariatkan. Yang satunya disyariatkan karena hari raya Idul Adha, meniru Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang satunya disyariatkan karena terlahirnya seorang bayi, maka sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembelih hewan tersebut dan dibagikan kepada saudara-saudara atau teman-teman kita. Maka kaitannya adalah dari sisi dikiaskannya hadis ini oleh para ulama dengan hewan kurban. Adapun masalah akikah, maka akikah ini pendapat mayoritas ulama bahwa hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Demikian juga untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing, untuk bayi perempuan 1 ekor kambing, ini juga sunnah saja, tidak wajib. Sehingga seandainya seorang melahirkan anak laki-laki tetapi dananya tidak cukup untuk beli 2 kambing, dia hanya beli 1 kambing, tidak ada masalah, ya. Atau dia lahir bayi kembar, laki-laki semua, nah mestinya kan 4 kambing, tapi dia hanya mampu untuk 2 kambing, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, yaitu kurban hanya dengan 1 ekor kambing, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram pada bab akikah. Ini hadis yang pertama di dalamnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain kabshan, ya, masing-masing 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Nah, dari sini demikian juga dari hadis yang lain, tidak hanya 1 hadis ini saja, ya, bahwasanya akikah 1 ekor kambing untuk bayi laki-laki tidak ada masalah. Adapun 2 ekor itu adalah fadilah, ya, sesuatu yang lebih afdal. Meskipun saya jujur di sini bahwasanya hadis ini diriwayatkan juga dengan kalimat kabsyaini, ya, berarti masing-masingnya 2 ekor kambing, Hasannya 2 ekor kambing, Husainnya 2 ekor kambing. Dan Hasan Husain ini bukan bayi yang kembar, ya, karena Hasan Husain ini jaraknya 1 tahun jarak kelahirannya. Nah, jadi tampaknya setelah selesai melahirkan hamil lagi ini Fatimah, kemudian melahirkan Husain. Baik, kembali ke sini hadis yang ke-12. Ini tentang bersyarikat untuk menyembelih sapi, ya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqaratu, sapi itu, 1 sapi itu, an sab'atin, untuk 7 orang. Maksudnya maksimalnya, ya. Wal jazuru, dan 1 ekor onta itu, an sab'atin, juga untuk 7 orang. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan At-Tabarani menambahkan dari hadisnya Ibnu Mas'ud fil adhahi, yaitu dalam kurban Idul Adha.
Hadis ini merupakan dalil mayoritas para ulama bahwa sapi dan unta disamakan hukumnya dalam hal kurban Idul Adha, yaitu masing-masing dari sapi dan unta ini hanya bisa untuk berserikat 7 orang, tidak bisa lebih ya. Ini pendapat mayoritas para ulama kita rahimahumullahu taala. Meskipun ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Imam Ishaq bin Rahuyah, dia mengatakan boleh 1 ekor unta untuk 10 orang, sebagaimana hadis yang akan kita baca setelahnya nanti. Tetapi pendapat ini memang menyelisih mayoritas para ulama kita. Ya, tidak ada masalah dipakai karena ada hadisnya yang sahih. Jadi bukan termasuk pendapat syadz yang menyelisih ijma' ya. Di sini tidak ada ijma', tapi adanya ikhtilaf, ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Sehingga ikhtilaf yang dilakukan oleh Ishaq bin Rahuyah dalam bab ini bukan pendapat yang dianggap menyelisih ijma' oleh para ulama. Ya, tidak dianggap syadz oleh para ulama, tetapi khilaf yang mu'tabar ya. Jadi perselisihan pendapat itu ada yang mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar adalah yang memang dia berhak untuk dinazar, ya, berhak untuk ditinjau karena dia punya dalil yang kuat. Sebagaimana dalam kasus ini, Ishaq bin Rahuyah punya dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa 1 unta bisa untuk 10 orang. Tapi kalau masalah-masalah yang menyelisih ijma' tadi, nah itu adalah khilaf yang tidak mu'tabar, gara-gara apa? Tidak memiliki hak untuk dinazar karena tidak memiliki hujjah yang kuat menurut para ulama. Kemudian kata-kata ansabah ya, berserikat 7 orang, ini saya katakan tadi yaitu maksimalnya, sehingga bukan batas minimalnya. Adapun batas minimalnya tidak ada masalah, 1 kambing, 1 sapi untuk 1 orang, bahkan 1 orang menyembelih 10 kambing atau 10 sapi, tidak ada masalah. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyembelih pada waktu haji ya, beliau menyembelih 100 ekor unta. Nah dari sini para ulama katakan berarti bisa 1 orang itu menyembelih lebih dari 1 sapi atau 1 unta, nggak ada masalah. Apalagi misalnya dalam kondisi paceklik atau banyak kelaparan ya, atau banyak kesusahan cari uang seperti dalam kondisi pandemi ini, sehingga ada orang yang kaya raya dia ingin bagi-bagi daging kepada orang-orang miskin, nah maka dia sembelih 10 sapi, nggak ada masalah ya. Seperti di daerah saya di Mantung ini ada orang biasa 1 orang sembelih 1 sapi ya, dan dia pilih sapi yang paling gemuk. Nah, tidak ada masalah seperti ini, bagus. Yang penting ikhlas di dalam niatannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tidak ikhlas, maka apapun amalan kecil maupun besar, semuanya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-13. Ini tentang berserikat dalam 1 ekor unta ya. Ruwiya an Ibnu Mas'udin, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jazur 1 ekor unta fil adha pada kurban Idul Adha an asyaratin, itu untuk 10 orang bisa ya. Hadis riwayat Tabarani, tetapi dalam sanadnya ada rawi bernama Atha bin Sa'ib, dia seorang rawi yang mukhtalid ya. Tapi di sini saya tambahkan wal hadits sahihun bima ba'dah. Tapi hadis ini sahih dengan sebab dikuatkan hadis yang setelahnya ya. Jadi ringkasnya hadis ini memang sanadnya dhaif, tetapi maknanya apa? Sahih. Nah inilah dalil yang dipakai oleh Ishaq bin Rahuyah bahwasanya 1 ekor unta bisa untuk 10 orang. Kalau ada yang bertanya, bukankah hadis ini dhaif? Maka sudah saya jawab tadi ya, hadisnya dhaif, tetapi dhaifnya pada hadis ini saja. Adapun hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini, hadisnya sahih. Makanya di sini saya tampilkan dengan kata-kata ruwiya ya, diriwayatkan, ini untuk menunjukkan bahwa hadis ini dhaif. Demikian juga untuk buku-buku saya yang lain ya, ketika saya tampilkan dengan ruwiya sementara yang lain tidak dengan ruwiya, itu untuk isyarat bahwa yang ruwiya itu hadisnya dhaif. Baik, kita lanjutkan 1 hadis lagi ya. Karena saya ada masalah ini suara. Hadis yang ke-14. Al-udhiyah fil hadar wa safar. Kurban pada waktu safar maupun pada waktu mukim. Dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala,
Kuna adalah kami ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin pada waktu safar. Fa hadaral adha, maka datanglah kurban Idul Adha, hari raya Idul Adha. Fashtarakna, maka kami berserikat fil jazur dalam satu onta an asyratin untuk 10 orang. Wal baqarati, maksudnya wa fil baqarati, dan dalam satu sapi an sab'atin untuk 7 orang. Jadi ontanya 10 orang, sapinya 7 orang. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Nasa'i. Wa huwa qaulu Ishaq, dan ini adalah pendapatnya Ishaq bin Rahuyah. Nah, ini dalilnya ya, yang sahih yang diriwayatkan oleh Ishaq bin yang dipakai oleh Ishaq bin Rahuyah. Sekaligus hadis ini mengandung satu masalah yang lain, yaitu tetap disyariatkannya kurban fi safarin, meskipun kondisinya safar. Karena ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat kurban Idul Adha hanya disyariatkan bagi yang mukim. Nah, pendapat itu lemah apabila berhadapan dengan hadis ini, karena jelas-jelas di sini fi safar, dalam safar, tapi masih saja ishtarakna ya, para sahabat itu berserikat untuk kurban Idul Adha. Kalau tidak saya ingat itu pendapatnya Hanafi yang mengatakan tidak disyariatkan kurban Idul Adha ketika safar ya. Tapi yang benar adalah masih disyariatkan. Orang haji pun kalau dia haji, dia sudah punya sembelihan di sana, yang namanya orang haji menyembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, hadiyu ya. Nah, maka kalau keluarganya tidak ikut haji tapi keluarganya di rumah, nah maka bisa dia kurban untuk keluarganya di rumah dengan korban udhiyah, sehingga dia korbannya 2 kali ya. Di Mekah dia korban karena dia sebagai orang yang haji, hadiyu. Kemudian di rumah dia sisihkan 1 hewan kurban lagi untuk keluarganya, yaitu hewan kurban udhiyah. Nah, maka hadiyunya disembelih di Mekah, sementara udhiyahnya disembelih di rumah dia ya, karena dia meninggalkan keluarga di rumah tersebut. Adapun kalau safar seperti yang disebutkan dalam kasus ini, tentu saja korbannya juga pada saat safar tersebut, yaitu di tempat safar tersebut. Misalnya saya orang Solo ya, safar di Jawa Timur, nah, maka saya menyembelihnya di Jawa Timur. Meskipun seandainya saya sembelihkan di tempat yang lain, yaitu di kediaman saya, tidak ada masalah, sah juga ya. Tapi hukum asalnya adalah seseorang itu menyembelih korban Idul Adha di tempat dia berada di situ. Maka kalau dia sedang mukim, dia menyembelihnya di tempat mukimnya, tidak dikirim ke Merapi misalnya, tidak dikirim ke Palestina misalnya ya. Kecuali kalau ada sebab ya, ada hajat. Tapi hukum asalnya menurut para ulama adalah korban dilakukan di tempat masing-masing ya. Karena ini untuk menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tempat kita lebih berhak untuk ditampakkan syiar tersebut. Adapun kalau misalnya Solo sudah banyak ya daging kurban, sementara di Merapi sana banyak area yang belum tersentuh oleh dakwah, maka sangat pantas untuk di backup dengan daging kurban misalnya. Maka tidak ada masalah kita orang Solo kurbannya di Merapi dalam rangka ada hajat seperti ini. Tapi hukum asalnya ya yang disebutkan oleh para ulama adalah kurban di tempat masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah. Dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan ditampilkan. Bagaimana dengan kurban yang diserahkan ke panitia kurban? Harus menyaksikan penyembelihannya atau dipasrahkan saja? Apa doanya bagi yang berkurban? Masalah menyaksikan ini ada hadisnya di dalam Mustadrak ala Sahihain al-Hakim. Fashhadiha. Nah, waktu itu Fatimah dia tidak menyembelih sendiri karena dia perempuan ya. Tapi sebenarnya perempuan menyembelih sendiri nggak ada masalah. Hanya waktu itu Fatimah tidak menyembelih sendiri. Maka Nabi mengatakan, ya Fatimah qumi ila udhiyatik, ya, kamu bangkit kepada udhiyahmu, fashhadiha, saksikan. Tapi ini hadisnya kata Imam Hakim sahih sanadnya,
Sementara ditolak oleh Imam Dzahabi, dia mengatakan di dalamnya ada rawi bernama Abu Hamzah, ini dhaif jiddan. Tapi secara umum menyaksikan sesuatu yang baik itu adalah disyariatkan ya. Sehingga kalau kita tidak bisa menyembelih sendiri, atau mungkin misalnya 7 orang serikat sapi yang menyembelihkan salah satu, nah, maka 6 orang yang lainnya sangat bagus kalau ikut menyaksikan ya. Karena apa? Yashhadnal khaira, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwa orang-orang suruh keluar pada hari raya Idul Adha untuk menyaksikan kebaikan. Nah, salah satu kebaikan adalah menyembelih korban Idul Adha. Adapun doa untuk yang berkorban yang wajib hanyalah bismillah ya. Adapun Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, dan menyebutkan nama-nama pengkorban, ini semuanya sunnah, tidak wajib ya. Apakah dalam satu keluarga diharuskan untuk mengganti atau menggilir nama yang berkorban dalam tiap tahun, misal nama istri dan anak-anak? Ini sama sekali tidak ada syariatnya ya. Jadi adat orang Indonesia tahun ini diatasnamakan bapak, tahun berikutnya diatasnamakan ibu, tahun berikutnya anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ini bukan satu syariat yang ada dalilnya, sehingga tidak usah dilakukan ya. Dan saya khawatir itu adalah niatannya atau ada tujuan untuk berbangga-bangga ya. Sehingga membanggakan diri, aku sudah korban, istriku sudah, anakku 1, 2, 3 semuanya sudah. Yang benar adalah ya yang korban yang punya duit itu, bapaknya punya duit, korban ya. Kalau istrinya yang punya duit misalnya, maka istri yang korban. Ya. Kecuali kalau dia serahkan duit itu kepada bapak, kepada suami ya. Ini duit saya serahkan untuk antum, ya, jadi milik antum, nanti antum korban dengannya. Nah, maka ini tentu saja yang berkorban adalah bapaknya. Jadi tidak perlu apa diurutkan atas nama itu, tidak ada syariatnya sama sekali. Selama ini masih ada satu. Selama ini kalau berkorban selalu atas nama suami, apakah saya dan anak saya juga mendapatkan pahala yang sama seperti suami saya? Ini saya nggak paham bagaimana maksudnya ya. Apakah maksudnya adalah duitnya dari istri? Kalau duitnya dari istri ya hakikatnya yang berkorban adalah istri ya. Sementara dia tidak berkorban sendiri karena sebagai seorang perempuan, maka dibelikan oleh suaminya, kemudian suami yang menyembelih. Tapi hakikatnya yang berkorban adalah istri karena duitnya dari istri. Kecuali kalau tadi diberikan ya. Kalau sudah diberikan berarti sudah jadi milik suami, berarti yang berkorban adalah suami. Adapun kalau berserikat dalam pahala, itu cukup seorang suami berkorban, kemudian dia mengatakan, ya Allah terimalah ini dari saya dan sekeluarga. Nah, maka semuanya sudah dapat ya, sudah dapat pahalanya. Jadi cara menserikatkan pahala untuk sekeluarga adalah ketika berkorban, kita katakan ya, ini untuk saya dan untuk keluarga saya. Di hadis kedua dijelaskan bahwa menurut Imam Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dikatakan bahwa bukan dari ucapan Nabi, melainkan dari Abu Hurairah sendiri. Padahal di situ ada qala Rasulullah. Mengapa Abu Hurairah bisa mengatakan qala Rasulullah? Yang mengatakan qala Rasulullah itu bukan Abu Hurairah sendiri ya. Jadi maksudnya itu rawi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, kemudian rawi katakan bahwa Rasulullah bersabda. Nah, sementara ulama yang lain atau rawi yang lain mengatakan tidak begitu yang benar. Yang benar Abu Hurairah berkata titik, tidak ada qala Rasulullah. Jadi qala Rasulullah bukan dari Abu Hurairahnya ya, dari perawi-perawi yang meriwayatkan setelahnya itu. Nah, maka di situ terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama periwayat hadis. Ini yang benar sabda Nabi atau perkataan Abu Hurairah? Nah, oleh Imam Tirmidzi diteliti, akhirnya beliau berkesimpulan yang benar adalah perkataan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa larangan atas orang yang haji selain potong kuku dan mencukur rambut juga berlaku untuk orang yang ingin berkurban, seperti misalkan menggunakan wewangian atau menggunakan pakaian berjahit? Tidak berlaku ya. Itu hanya berlaku untuk orang yang haji. Adapun yang ingin menyembelih hanya dilarang untuk mencukur rambut atau bulu atau kuku, itu saja ya. Yang lain tidak dilarang. Nah, mungkin pertanyaan ini muncul karena kemarin saya katakan hikmah kenapa dia dilarang untuk potong rambut dan potong kuku, supaya dia sama dengan orang-orang yang haji ya. Itu kan hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, dan itu memang kalau kita perhatikan dalam syariat-syariat yang lain juga seperti itu. Misalnya ya, ada orang azan, nah kita yang tidak azan tidak mendapatkan fadilah azan. Nah, maka supaya adil ya, maka orang yang mendengarkan azan disuruh menirukan azan supaya mendapatkan fadilah sebagaimana orang yang azan tersebut. Nah, demikian juga di sini. Ada orang haji,
dia mendapatkan fadilah besar. Nah, yang tidak haji gimana? Nah, supaya dapat fadilah yang mirip dengan mereka, maka disyariatkan yang serupa dengan mereka, yaitu pendapat para ulama kita rahimahumullah taala. Ada lagi? Cukup nggih? Wallahu a'lam bissawab. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.